Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus yang terjadi di pesisir barat Provinsi Lampung, di mana ada dua kakak beradik yang usianya masih 8 tahun dan juga 4 tahun, ditemukan sudah tidak lagi bernafas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Atas nama Ajun dan juga Alifa, di sebuah perkebunan di kebun desa Tebalanggar, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Di video kali ini aku akan sampaikan adalah data-data yang berdasarkan obrolanku dengan sejumlah sumber istimewa, baik itu yang berada di sekitaran TKP ataupun juga orang-orang yang punya kapabilitas dalam hal ini. Ada beberapa hal yang harus kita akui bahwa kejadian di hari Rabu 14 Mei 2025 ini ada kejanggalan, teman-teman. Kejanggalannya adalah salah satu saksi yang dikatakan di awal bahwa ini kan memang saksinya, kalau aku cek dari beberapa sumber istimewa ini, mengatakan bahwa saksi ini memang tidak terlalu memiliki hal yang janggal kepada masyarakat. Dia tidak punya masalah sama keluarganya dan orangnya juga baik-baik aja. Tetapi yang sangat ngebuat kejanggalan, kenapa pada saat dia ditanya sama pihak penyidik, kepolisian dan juga warga sekitar, dia ini kayak nggak konsisten. Ada indikasi kebohongan dan ada hal yang ditutupi. Makanya masyarakat juga agak deg-degan ini, apakah dia terlibat atau tidak. Tetapi kita paham ya, di era sekarang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kan penyidik nggak bisa hanya menggunakan feeling aja, harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Otopsi adalah salah satu cara yang paling ampuh ya untuk mendapatkan dua alat bukti, apakah si orang yang diduga pelakunya ini adalah beneran pelakunya. Apa nih beberapa data-data yang sudah bisa kita dugaannya ini akan segera disampaikan dari pihak penyidik, karena yang berhak menyampaikan hasil otopsi adalah penyidiknya langsung, bahkan dokter otopsinya pun tidak berhak menyampaikan. Tetapi ada beberapa indikasi dari foto-foto Ajun dan juga Alifa, usia 8 dan juga 4 tahun ini yang sudah tersebar di media massa. Kalau kalian lihat di sosial media, itu kan banyak banget ya, dengan segala hormat aku tidak tampilkan karena menghormati keluarga korban. Tapi yang bisa gue gambarkan adalah Ajun dan Alifa ini memang banyak bekas luka-luka yang diduga ini adalah kayak sajam. Dugaannya adalah parang, karena itu jelas banget kelihatan ini adalah indikasi kayak tajam banget, teman-teman. Terus juga yang menjadi pertanyaan dari hasil otopsi adalah mengenai penyebab kepergian mereka. Apakah mereka menghembuskan nafas terakhir gara-gara luka sajam tersebut atau gara-gara yang lainnya? Nah, ada beberapa indikasi ya kalau seandainya luka-luka penyebabnya itu sudah dikatakan misalnya gitu bahwa penyebab mereka menghembuskan nafas terakhir adalah karena luka sajam, itu bisa dicek dengan bagian luka-lukanya itu apakah ada apa ya kayak bekas noda-noda merah yang ada di situ. Karena kalau seandainya nih ya mereka itu dibegitukan tetapi sudah tidak dalam keadaan bernafas, itu tidak akan ada bekas noda-noda yang khas kalau mereka masih dalam kondisi hidup. Nah, dugaannya adalah sepertinya kalau dari beberapa orang menilainya, kemungkinan besar kedua korban ini penyebab mereka sudah tidak lagi ada di dunia ini karena kekurangan nafas atau nggak bisa lagi bernafas. Makanya ada beberapa masyarakat yang berpikir, apa jangan-jangan pada saat mereka sudah nggak kedapatan oksigen, mungkin saja mereka itu dibekap. Karena kan bisa kelihatan, ini bisa kelihatan banget dari hasil otopsi mengenai penyebabnya. Setelah mereka nggak lagi bernafas, kemudian si pelaku membegitukan dengan dugaannya adalah parang seperti itu. Lantas kok bisa tega gitu? Mereka tuh masih lucu-lucu loh, usia 8 dan juga 4 tahun. Pelakunya ini siapa? Apakah, kan pada umumnya begini, ada dua possibility teman-teman. Jika seandainya memang betul kehabisan oksigen adalah penyebab kedua korban ini berpulang, kemudian tapi masih banyak luka-luka yang sebegitu banyaknya. Bahkan aku sempat dengar dari beberapa sumber yang memandikan dari kedua korban ini pun itu bukan pihak keluarga, karena kondisinya memang sudah sebegitu parahnya. Jadi sudah tidak
tega lah orang melihat kondisi seperti itu. Tetapi ada beberapa orang yang melihat bahwa di bagian-bagian tertentu, di area-area pribadi, baik dari adik Ajun dan juga adik Alifa, ini sepertinya ada hal-hal yang, mohon maaf dengan segala hormat, ini sepertinya ada kayak indikasi dibegitukan. Kalian paham maksudnya apa? Dibegitukan oleh si pelakunya. Karena memang ada beberapa hal itu kerusakan ya di bagian pribadi Ajun dan juga Alifa ini. Nah, apakah ada sisa misalnya adalah cairan khas pria yang tertinggal di mereka? Ini akan menjadi salah satu petunjuk kuat. Tetapi sepertinya kalau aku lihat sudah hampir sebulan ya, sudah sebulan lebih ya kurang lebih kasus ini. Kalau sampai sekarang masih belum ada tersangkanya, sepertinya memang tidak menyisakan cairan khas pria tersebut. Aku yakin, seperti keterangan penyidik beberapa waktu lalu, bahwa tim Lab 4 untuk tim forensik dari Mabes Polri sudah diterjunkan, termasuk juga dengan Polda di Lampungnya sudah diterjunkan. Ada beberapa saksi juga yang diambil tes DNA-nya, sepertinya tidak ada tentang cairan tersebut. Tetapi apakah cuma cairan khas pria tersebut saja yang bisa menjadi petunjuk? Bagaimana dengan cara-cara yang lain? Misalnya kan, jika dugaannya benar terkait dengan dibegitukannya kedua korban oleh si pelaku, bisa nggak dicari dengan cara yang lain? Karena ini mengingatkanku juga dengan kasus di Subang ya, kasus Ibu Tuti dan juga Amel. Kalian ingat si Danu? Danu kan awal-awal itu keterangannya nggak konsisten, berbohong, A, B, C, dan D, dramanya kan panjang. Tiba-tiba 2 tahun setelah kasusnya terus dibahas di media nasional dan juga di sosial media, akhirnya dia nggak kuat, dia mengakui ke Polda Jawa Barat bahwa dia adalah pelakunya. Dan waktu itu kan kita tahu bahwa tidak ada jejak-jejak yang berhubungan dengan DNA, misalnya cairannya Danu atau apa, tapi kan ada salah satu indikasi yang sangat kuat adalah luka di kakinya Danu. Jadi Danu itu dulu ada luka kayak mirip kayak bekas cakaran di kaki. Waktu itu Danu bohong bahwa, oh saya itu katanya terjatuh gara-gara membersihkan kamar mandi. Tapi kan itu bisa menjadi petunjuk, dokter otopsi bilang bahwa ini mah tipikalnya kayak jenis cakaran gitu, dicocokin sama jari-jarinya korban, dan ternyata memang indikasi kuat itu adalah cakarannya Amel, dan ternyata Danu akhirnya mengakui juga. Nah, bagaimana dengan kasus ini teman-teman? Kasus yang ada di pesisir utara, kecamatan pesisir utara, pesisir barat, Lampung ini. Ya menurut aku dari penyidik ataupun dari tim otopsi juga bisa mencari alternatif. Kalau memang tidak ditemukan adalah cairan khas pria tersebut, atau rambut, atau macam-macam, nggak ada di situ, sudah dibersihkan, kan masih bisa dicek adalah mungkin dugaannya dengan ukuran. Tidak bermaksud untuk menyampaikan hal yang sensitif, tetapi ini adalah sebagai knowledge. Kalau kayak kuku gitu kan ya, kan dulu awal-awal masyarakat berpikir, jangan-jangan di kukunya Amel yang kasus Subang, itu tersisa kayak mungkin kulitnya Danu. Tapi kan karena mereka muslim dan dimandikan, dibersihkan, sudah nggak ada lagi. Tetapi masih bisa dicek dengan jenis cakarannya. Dicocokkan begitu loh. Nah, dengan ini apakah juga bisa dilakukan pencocokan? Misal dengan jenis lukanya. Apakah ukurannya sama gitu kan ya dengan si terduga pelakunya? Walaupun ini bukan menjadi bukti yang primer ya, bukan bukti yang data utama, tetapi ini bisa menjadi petunjuk sekunder karena petunjuk yang merupakan salah satu 5 jenis alat bukti itu kan gabungan di antara 2 alat bukti lainnya. Ini dibutuhkan adalah keterangan ahli sih. Nanti dibuatnya adalah dalam bentuk surat rekomendasi. Jadi kalau dari si terduga pelaku yang sudah dicurigai dengan sudah ada indikasi kebohongan tidak konsisten, harusnya terus dilakukan penggalian ya. Misalnya dulu tuh yang di kasus Subang itu kan Danu dilakukan tes psikologi, dilakukan uji badannya semuanya, macam-macam kan ya. Nah untuk kasus ini, aku nggak tahu nih apakah si orang yang diduga merupakan dia terlibat dalam peristiwa ini yang kesannya memberikan keterangan berbohong, apa aja yang sudah dilakukan ke dia gitu. Kalau cuma sekedar ditanya, ya agak sulit. Apalagi zaman sekarang, polisi seharusnya sudah nggak bisa lagi kan. Kalau zaman dulu katanya kalau kita diperiksa polisi itu bakal
disetrum, diapakan biar dia ngaku. Kayaknya untuk zaman sekarang kalau ada orang dibegitukan terus dia curhat ke sosial media bisa habis tuh penyidiknya. Nah, makanya yang bisa ngebuat kasus ini terang benderang adalah dari scientificnya gitu. Coba dilakukan tes psikologi, dilakukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan psikologinya karena ada indikasi bahwa orang yang melakukan ini kayaknya ada sakit jiwa juga gitu karena ya, aku nggak tahu ya dengan temuan aku lihat di foto-foto yang beredar ini luka-luka dari kedua adik ini bahwa banyak benda-benda yang tajam di situ. Apakah ini adalah dia kepuasan pribadi ataukah hanya untuk memastikan bahwa mereka sudah tidak lagi bernafas? Tapi kelihatan banget akan bedanya gitu sesudah orang tersebut nggak bernafas dibegitukan dengan sajam tersebut atau sebelum dibegitukan. Karena kan ada ya istilahnya itu pembuluh darahnya nggak pecah kan ya kalau mereka dibegitukan sudah dalam kondisi tidak sadar lagi begitu. Nah, kerusakan-kerusakan di organ pribadi ini itu di daerah mana aja? Ya, aku nggak mau lebih detail, tetapi adalah di bagian-bagian tersebut lah yang mirip-mirip satu sama lainnya. Karena adik ini kan pria dan juga wanita, usianya juga masih sangat muda, jadi masih sangat rapuh sekali. Nah, coba kita lihat nanti keterangan dari Polda Lampung, mudah-mudahan untuk para terduga pelaku ini tidak cuma dilakukan interogasi, tapi juga ada pengujian-pengujian dengan saintifik lainnya, misalnya menggunakan tes psikologi, atau menggunakan hal-hal yang lain. Dan aku yakin si pelakunya juga pasti kemungkinan besar menonton video ini dan dia mengamati dari berbagai macam pemberitaan. Dan aku yakin tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti bakal ada titik celahnya dan aku sangat berdoa mudah-mudahan pelaku sebenarnya segera tertangkap. Kenapa aku ngebahas ini? Karena ini adalah kayak ada ikatan batin gitu sama aku teman-teman. Karena ini berasal dari kampung halamanku. Aku juga berasal dari Provinsi Lampung. Dan turut berduka cita sekali lagi untuk keluarga korban. Kita harus cari keadilan untuk adik Ajun dan juga adik Alifa. Siapa yang tega membegitukan mereka, padahal mereka sama sekali belum ada dosa di usia seperti itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.